Markus pasal 16 ayat yang ke-17. Kita mulai dari sini pembahasan kita. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi jika ada pengertian dan pemahaman perihal bahasa asing, bahasa lidah, bahasa roh, itu baru ditemukan dalam Kisah Para Rasul sebetulnya tidak tepat. Tapi implementasi lebih luas memang ada di Kisah Para Rasul. Tetapi Yesus Kristus sendiri telah menyatakan itu, bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Salah satu tandanya mereka berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Saudara, lahir dan bertumbuh serta berkembangnya gereja-gereja beraliran karismatik ini menjadi sorotan yang sangat serius bagi gereja-gereja yang bukan aliran karismatik. Mohon maaf, saya terpaksa menggunakan hal itu karena memang faktanya memang demikian. Tidak bermaksud terjadi perbedaan, tapi memang begitulah aliran-aliran di dalam kekristenan. Nah, sorotan ini terjadi bukan hanya karena beda aliran, tetapi karena pada mulanya pendiri, pengajar, perintis dari gereja-gereja yang beraliran karismatik tidak memiliki pendidikan teologi seperti layaknya pendiri, pengajar, dan pendeta-pendeta dari gereja yang non-karismatik, katakanlah seperti Protestan. Standar utamanya itu harus memiliki gelar kesarjanaan teologi minimal S1. Itu fakta yang terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya tidak tahu fakta di negara asing. Tetapi ada hal yang luar biasa. Sekalipun gereja-gereja beraliran karismatik dirintis, didirikan, dikembangkan oleh hamba-hamba Tuhan yang tidak memiliki gelar kesarjanaan di bidang teologi, gerejanya maju loh. Bertumbuh loh, berkembang loh. Dari satu sinode saja, sekarang udah berapa coba? Nah ini yang menjadi persoalan adalah akhirnya gereja karismatik yang dulu cuma satu aliran, sekarang udah berapa sinode itu? Ada GBI, GPDI, GSJA, Gereja Bethel Tabernakel, Gereja Bethel Roh Kudus. Loba teuing kata Bapak aing, loba pisan Apa yang membuat hal itu terjadi? Begini, karena memang pada dasarnya sifat manusia itu menganggap dirinya yang paling benar. Karakter dasar manusia yang berdosa itu suka menyerang, suka menjelek-jelekkan orang lain perihal hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dikerjakannya atau profesinya. Itu karakter dasar manusia yang berdosa. Ego, sombong, mau merasa paling benar sendiri. Apalagi itu bersentuhan secara langsung dengan profesinya, dengan bidangnya. Tidak boleh ada yang melebihin saya. Cuman dia kagak ngomong. Dalam hatinya baik, dia ngomong begitu. Tujuannya untuk mempertahankan eksistensinya yang sudah terbangun. Jangan sampai tersaingi oleh orang lain dalam bidang atau profesi tersebut. Nah, kita berharap ini tidak menjebak kita semua. Anggota Gereja Bethel Indonesia di Gereja Christ Community. Amin. Jangan kita menganggap diri kita paling pandai, paling pintar. Di luar pemahaman kita itu salah dan sesat. Tidak boleh seperti itu. Kalau itu benar, kenapa tidak melengkapi diriku sebagai seorang manusia yang tidak sempurna? Kalau itu memang benar, kenapa tidak aku ambil? Untuk menopang celah-celah yang ada dalam gerejaku yang sebetulnya perlu topangan. Jangan-jangan celah ini bisa tertutup oleh konsep dari sinode gereja lain. Gak berani tuh. Gak berani menerima kelebihan orang, gak berani.
Nah kita jangan seperti itu. Rugi. Apalagi kalau seperti kami orang kerja, orang bisnis. Tampil begitu. Oh selesai sudah. Finish. Justru dengan kerendahan hati, sopan santun. Menerima kekurangan orang. Tidak gampang marah. Kalaupun kita marah, tidak kita pertontonkan itu di depan kompetitor kita. Udah jengkel kali sebetulnya. Kalau bisa kulepokkanlah orang ini kan. Tapi kita tahan. Bayangin potongan yang begini serem bisa nahan. Karena udah pengalaman. Untungnya kagak ada, ruginya banyak. Karena menganggap hamba Tuhan dari gereja karismatik tidak sepintar mereka dalam berteologi. Dan mereka menyaksikan gereja-gereja aliran karismatik itu bertumbuh besar. Bahkan melebihi jumlah gereja mereka, anggota jemaatnya. Maka karakter dasar dari manusia yang saya sebut tadi, ingin menang sendiri, ingin benar sendiri, dimunculkan dalam wujud teologi. Apa sih yang menjadi keunggulan gereja karismatik pada awalnya? Coba, apa? Ini yang gak boleh hilang. Doa, puasa, karunia roh, nyembah dalam roh. Huralabasyata dalabasyak, hitakanalababam. Ini yang menurutku mulai hilang dewasa ini di gereja-gereja beraliran karismatik. Emang yang Bapak ucapkan tadi barusan bahasa roh, entar kita bahas. Ini masih opening bos. Karisma, karismatik, doa, puasa, tuntunan Roh Kudus. Ini yang menjadi keunggulan gereja karismatik pada awal berdirinya. Tidak ada yang STH, MTH, apalagi DTH. Semuanya haleluya, puji Tuhan 12 kali jadi PDP. Jadi PDM. Tapi fakta lapangan membuktikan. Berapa banyak gereja-gereja beraliran karismatik bertumbuh besar. Luar biasa. Nah fakta-fakta itu tidak disukai oleh orang-orang yang menganggap dirinya pandai. Misalkan gereja karismatik mengajarkan teologi kemakmuran. Bapak Ibu, kalimat teologi kemakmuran tidak pernah keluar muncul dari pendeta-pendeta gereja-gereja beraliran karismatik. Mereka hanya mempraktekkan apa yang mereka baca sebagai gembala sidang. Inginlah dia jemaatnya itu maju bisnisnya, usahanya, kaya dia. Betul enggak? Inginlah dia itu yang susah bisnisnya, mari saya doakan. Cuman itu yang bisa dia buat. Bantu bisnis? Enggak bisa. Mau kasih konsesi nikel? Enggak bisa. Cuman itu yang bisa dia buat. Saya doa ya Pak, semoga bisnisnya lancar. Oh Tuhan, berkati Tuhan. Supaya mengembang ke kiri dan ke kanan. Itu kan bahasa hatinya. Mengembang ke kiri dan ke kanan. Itu kan bahasa hati sang gembala. Dimaknai salah tuh oleh pemahaman-pemahaman teologi yang merasa paling pandai. Dibilang pengajar teologi kemakmuran. Sekali lagi, sebelum kulanjutkan supaya clear. Kata teologi kemakmuran tidak pernah muncul dari gereja-gereja beraliran karismatik. Kata teologi kemakmuran, tudingan teologi kemakmuran muncul dari luar gereja karismatik. Karena melihat luarnya praktek-praktek yang seperti itu. Misalkan begini, ada gereja memang sekarang, ketika kali mereka mau memberikan persembahan, angkat persembahan saudara, mari kita berdoa. Itu kan untuk gerejanya, ngapain kita ribut? Itu kan pernyataan iman di gerejanya perihal memberi persembahan. Telah menjadi kesepakatan di gereja itu. Memang seperti itu. Rumah tangga orang kita urusi. Rumah tangga kita aja murat marit. Perdamaian dunia yang memang ada dalam Undang-Undang Dasar 45 pembukaan. Kita turut campur. Emang negara kita udah damai? 27, 2 hari yang lalu. Apa yang terjadi di Sukabumi? Desa Tengkil, Kecamatan Cikandu, Kabupaten Sukabumi. Dirusak tuh rumah ibadah. Rumah yang dipakai beribadah. Mau ikut campur ke luar negeri, di rumah aja masih berantakan.
Itulah manusia. Makanya kita benahi rumah kita. Amin. Jangan rumah tetangga. Eda. Tahu nggak Eda itu? Iya Eda. Tambah lagi kan. Rame sudah. Begitu pulang ke rumah tangganya lebih kacau. Jangan kayak gitulah. Nah itulah yang terjadi. Nah karena memang yang menjadi pondasi dasar bertumbuh, berkembangnya gereja-gereja karismatik adalah karunia roh. Ya, maka itulah yang diserang. Aliran karismatik, bahasa rohnya palsu. Bukan satu dua orang-orang yang memiliki gelar hebat di bidang teologi mengatakan bahwa bahasa roh orang karismatik itu palsu. Kenapa aku bahas ini? Muncul lagi di TikTok, medsos. Waduh, ini harus kubahas ini supaya jemaat makin mantap. Implementasinya tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan surat Korintus. Nah, apakah benar bahasa roh yang ada di gereja karismatik palsu? Palsu enggak? Nah, nanti kita sekarang kan lagi rame nih yang palsu-palsu. Lagi viral yang palsu-palsu. Masa yang menggugat palsu disuruh yang digugat membuktikan. Kan udah kacau kan? Ada dasar hukum actori incumbit probatio. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Kudalilkan palsu. Tapi kusuruh orang yang kudalilkan itu untuk membuktikan. Hebat kali kau. Nah itu nanti menjadi dasar kita tentang bahasa roh ini. Nah marilah kita mencoba mendefinisikan tentang bahasa roh. Apa sih Bapak Ibu sekalian bahasa roh tersebut? Nah, di sini kita di definisi pertama ini agak lama sedikit. Tapi selama-lamanya mungkin ya 7-10 menit lah. Kalau kurangin yang penting definisinya itu kita bersama-sama bisa tahu tentang bahasa roh ya. Istilah bahasa roh atau nanti bisa didengar di rumah YouTube-nya. Atau bahasa lidah adalah terjemahan dari dua kata Yunani. Glosa dan lalia. Jadi kalau digabung itu glossolalia. Ini yang merupakan gabungan dua kata tadi. Yang berarti kalau glosa itu lidah. Kalau kita makan sop kambing itu masih ada lidahnya enggak Pak? Banyak kawan-kawan kalau makan sop kambing yang dicari apa? Lidahnya. Kalau aku enggak terlalu suka, aku geli gue rasa. Apa aku tukang gampang geli atau bagaimana? Aku lebih suka dagingnya, kalaupun ya samcan. Tapi kalau lidah katanya, agak gimana ya. Tapi faktanya, coba Anda pergi ke pedagang-pedagang sop kambing. Mana yang lebih dahulu habis? Lidah. Jadi glosa itu lidah, laleo itu kerja. Yang berarti berbicara, mengeluarkan suara dari mulut. Itulah glossolalia. Dari dua kata, glosa dan lalia. Nah, bahasa roh pertama kali muncul dalam Kisah Rasul pasal 2. Ada khotbah Petrus yang menyala-nyala ya. Sebelum dimulai dengan khotbah itu terjadi peristiwa yang luar biasa. Menjelang hari Pentakosta sesuai dengan nubuatan Yoel. Ya, kita meyakini itu sesuai dengan nubuatan Yoel. Pada hari Pentakosta itu orang-orang Yahudi dari berbagai daerah itu ngumpul di Yerusalem. Kan sudah ada diaspora pertama pada waktu itu ya, terpencar. Tapi orang-orang Yahudi, kayak kita orang Batak lah ya kan, asal muasal kan Samosir. Sekarang ada yang lahir di Medan, lahir di Tebing Tinggi, lahir di jangan Parapat dong. Udah lupa, 50, banyak lupa aku nama-nama di Medan sekarang mah. Pokoknya di luar itulah. Nah suatu ketika pulang semua. Ketika pulang, terjadi pencurahan Roh Kudus yang begitu hebat dan luar biasa.
Orang percaya kepada Tuhan yang di Yerusalem itu dipenuhi roh. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa yang tidak dimengerti, tidak dipelajari, atau mereka tidak pernah les sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Allah. Makanya orang-orang Yahudi yang dari Mesopotamia, Elam, Kapadokia yang datang ke situ kagum, kaget. Kok bisa ini? Bahasa Elam. Kapan dia ke Elam? Kok bisa dia bahasa Kapadokia? Kapan dia ke Kapadokia? Kok bisa dia bahasa Mesopotamia? Kapan dia ke sana? Bingunglah semua, kagum. Tapi lagi sekali, perhatikan. Karakter dasar manusia. Ada saja orang yang iri, dengki. Sifatnya menyerang. Ada yang mengatakan, udah jangan dengerin. Itu mah komunitas orang mabok. Pada mabok semua tuh. Itu ada yang berkata demikian. Mabok bagaimana, masih siang. Agak jarang lah orang mabok pada siang hari, kebanyakan malam. Tapi Pak ada, ya 1-2 orang, ya pekerjaannya minum alkohol mulu pagi siang malam. Malam tenggen, sore tenggen, pagi tenggen. Pokoknya begitu jumpa, apa arti tenggen? Mabok. Itu mah 1-2 orang, tapi umumnya ya pada malam hari lah mereka minum alkohol itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Pada mulanya dalam Kisah Rasul pasal 2 tersebut tentang awal terjadi bahasa roh yang pertama itu ya. Nah, lalu berkembang terus dan berkembang terus. Nah, ada lagi peristiwa-peristiwa lain yang dicatat dalam Alkitab tentang bahasa roh tadi. Yang pertama Kisah Rasul pasal 2 dan seterusnya kita bisa melihat di dalam Alkitab. Secara khusus perjanjian baru. Nah, dari pemahaman awal ini, maka para ahli ya seperti Dennis J. Bennett, ya, Dennis J. Bennett, salah seorang hamba Tuhan yang senior, penulis buku Holy Spirit and You, Roh Kudus dan Kamu. Dia berkata begini, perihal bahasa roh ada 2 hal penting. Perihal glosolalia ada 2 hal penting. Yang pertama, bahasa roh sebagai karunia roh. Yang kedua, bahasa roh sebagai bahasa doa. Ada karunia roh. Nah, karunia roh yang dimaksud di sini adalah untuk menyatakan sesuatu kepada jemaat dalam pergumulannya. Jikalau kita kembali kepada gereja mula-mula, memang penderitaan itu sangat berat sekali. Saya selalu pernah mengatakan ataupun berulang kali, kita harus paham bahwa kita tidak perlu kembali kepada gereja mula-mula soal situasi, kondisi, dan keadaan. Gereja mula-mula itu memang menderita mereka. Tidak diakui oleh Kekaisaran Roma yang menjajah Israel secara politis pada waktu itu. Yang kedua, agama Yahudi juga memandang mereka sebagai orang-orang yang sesat. Jadi memang sangat menderita. Tidak ada yang jadi pegawai negeri. Pegawai ngeri banyak. Sekarang orang Kristen banyak jadi pegawai negeri. Kasat orang Kristen. Kapolri orang Kristen. Dan masih banyak. Itu situasi kondisi yang berbeda. Nah, pada waktu jemaat mula-mula itu tekanan, aniaya, penderitaan itu sangat luar biasa. Nah, disitulah dalam pertemuan jemaat yang komunitasnya itu tidak banyak, tidak seperti hari ini, dan kekristenan baru hanya ada pada waktu itu, bukan seperti hari ini sudah ada di seluruh dunia. Mereka berkumpul, berdoa dalam aniaya, tekanan, penderitaan yang berat itu. Satu orang dipenuhi roh dan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam pengertian yang pertama, karunia roh. Nah, lalu ada yang mengartikan, jangan takut.
Sekalipun kita sekarang mengalami aniaya dan penderitaan. Tapi Yesus Kristus teladan kita telah berkata, dalam rumah Bapakku banyak tempat. Nah, kira-kira begitu arti daripada tafsir bahasa roh itu. Sehingga orang yang menderita, teraniaya itu dikuatkan. Gak apa-apalah. Aku menderita gak apapalah. Toh nanti akan mati. Di depan mata kami kok Yesus terangkat ke sorga. Ada rumah di sana. Itu bahasa roh dalam pengertian menurut Dennis J. Bennett, karunia roh. Untuk memberikan kekuatan. Nah pertanyaannya, dalam pertemuan jemaat dewasa ini, masihkah kita memerlukan itu? Ayo. Dalam pertemuan jemaat sebesar ini, atau yang lebih besar lagi Istora Senayan, datang hamba-hamba Tuhan dari Eropa, dari luar negeri, yang dulu membuat kita kagum, seolah-olah mereka paling pandai, dan kita paling bodoh, seolah-olah mereka manusia kelas 1 di bumi ini, dan kita manusia kelas 11. Lihat bule kayak ngeliat apa gitu. Padahal ya pada baiklah, sama baiklah kabelah, orang anak bedane. Tapi kita kan minder. Lalu mereka menyampaikan karunia roh. Indonesia akan begini, Indonesia akan begitu, begini, ini, begitu, tuh. Nah bayangin. Dan kita serempak berkata apa? Amin. Kan begitu tuh. Apakah ini salah? Jangan ngomong cepat-cepat salah. Nggak boleh. Kita bukan hakim. Kita ini peserta dalam rombongan. Ada hakimnya. Peserta dalam rombongan mengatakan itu salah. Ya nggak boleh. Amin Bapak Ibu. Pokoknya khotbahku ini agak panjang. Siap-siapkan aja mendengar supaya tuntas lah. Ada sisi lain yang harus dilengkapi. Dari sekian banyak pemahaman yang sudah kita dengar. Ya Bapak Ibu ya. Perlu nggak kita karunia roh seperti itu dalam pertemuan jemaat yang begitu besar? Sampai dari luar negeri kita import tuh. Tiketnya berapa tuh? PK-nya berapa? Dulu aku kagum. Begitu tahu pengeluaran-pengeluarannya. Fasilitas hotelnya harus first class. Mobil harus anti peluru. Dalam hati gue. Jangan tiru ya. Memang saya orangnya tuh saklek. Karunia roh. Sorry, itu saya. Mobil harus anti. Hotel yang sangat tinggi nih. Di Senayan. Dia harus di lantai paling atas nomor 2. Nomor 1 yang di atasnya dan di bawahnya lagi orang-orangnya dia semua. Karunia roh apa? Jadi tidak heran juga gereja-gereja yang bukan karismatik memandang itu sebagai suatu kesalahan. Ya kita terima juga dong. Kritik yang membangun dan benar harus kita terima. Nah, nanti ada ujung-ujungnya, harus ada koreksi diri, evaluasi, introspeksi. Nah perlu enggak? Menurut saya perlu apabila kekristenan di negara kesatuan Republik Indonesia benar-benar terancam. Tidak boleh lagi jadi pegawai negeri, tidak boleh bisnis, hidupnya menderita, melarat, kembali seperti kondisi jemaat mula-mula. Kalau seperti itu keadaannya, kita perlu pernyataan roh untuk menguatkan kita. Jangan mundur, jangan menyerah, ikut Yesus sampai akhir karena surga telah dijanjikan. Pertanyaan kedua, mungkin gak kayak gitu Indonesia nih? Mungkin? Mungkinkah Indonesia kan kayak gitu? Menurutku gak mungkin. Dunia internasional mana mungkin ribut, mana mungkin diem. Gak mungkin. Jadi secara pertemuan besar, gak ada lagi yang begitu. Tapi secara pertemuan kecil, komunitas kecil. K3I. Suka-suka salah nyong. Sing lawas. Lah kepripen lah gitu kan. K3I. Perlu ada jemaat-jemaat kayak kita ini kan. Ada yang sedang susah, beban berat segala macam. Pernyataan. Atau di keluarga. Engkau PNS, penegak hukum misalkan.
Posisimu sedang terancam karena engkau benar. Engkau melakukan semua yang benar. Tapi posisimu justru terancam. Nah di situ perlu berdoa sampai terisak. Lalu Roh Kudus bisa memenuhi. Saya berulang alami itu. Waktu bisnis morat-marit. Gak ada modal. Zaman Covid saya alami. Gak bisa ngomong. Tukang ngomong gak bisa ngomong. Nah bayangin tuh. Saya alami. Nah jadi kita harus melihat konteks. Jangan semua dipukul rata begitu ya. Jadi pernyataan roh artinya bahasa roh dalam arti karunia roh untuk menguatkan itu perlu dalam kelompok-kelompok kecil. Dalam semua kelompok tapi kita lihat konteksnya. Jangan disamakan semua. Makanya keluarga-keluarga, suami istri, lakukanlah. Bila ada sesuatu beban di tengah-tengah keluargamu yang sangat pelik dan berat, monggo lakukan itu. Ada Allah kok, ada Tuhan kok. Benar? Kita orang karismatik, itu warna dasar kita, jangan hilang. Malah sekarang harusnya itu warna dasar orang Kristen, bukan warna dasar orang gereja karismatik. Gak boleh lagi begitu sebetulnya. Sujud, berdoa, panggil namanya dengan sepenuh hatimu. Jangan tinggalkan altar itu. Pergi sebelum engkau berkomunikasi kepada beliau. Siapa beliau? Ya Tuhan Yesus. Nah lalu yang kedua tentang arti bahasa roh. Masih menurut Dennis J. Bennett. Yang kedua itu berbicara kepada Allah secara pribadi. Dia mengambil 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua. Ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia tidak berkata-kata kepada manusia. Seperti karunia yang pertama tadi. Dia berkata-kata kepada Allah. Karena dia berkata-kata kepada Allah, maka yang mengerti hanya Allah. Bahasa rohnya kayak mana? Nanti kita jelaskan aja terakhir itu ya. Pasti menarik nanti. Kok sama semua Pak? Aduh jangan-jangan sesat itu Pak. Jangan begitulah Pak. Ntar kita tuntaskan sampai tuntas. Tapi ada satu perkataan yang disampaikan kepada Allah dalam doa. Yang mana hanya orang itu saja yang mengerti. Jadi ada teolog-teolog hebat yang memiliki pandangan sama tentang bahasa roh. Satu, bahasa roh untuk karunia. Yang memang pada masa gereja mula-mula yang jumlahnya hanya belasan atau puluhan di masing-masing kota. Belum ada di Indonesia. Jangankan di Indonesia, nama Indonesia aja belum ada, betul? Belum ada di Amerika, jangankan di Amerika. Nama Amerikanya aja tahun 37 Masehi belum ada. Jadi kita harus mampu melihat tahun demi tahun ketika ayat itu muncul dan dibahas. Jangan kita tarik, kita samakan semua sampai hari ini. Nggak boleh. Ketidakmampuan kita melihat tahun demi tahun, makanya kita menjadi ke-Yahudi-Yahudian. Bung Karno udah mengingatkan itu. Jika engkau Kristen jangan menjadi Yahudi. Jika engkau Islam jangan menjadi Arab. Jika engkau Hindu jangan menjadi India. Itu pesan Bung Karno. Jelas kok itu. Kita tidak boleh ke Yahudi-Yahudian. Aku orang Batak. Warga negara Indo. Agama. Jangan dibalik, aku Kristen. Warga negara Indonesia, orang Batak. Itu kebalik. Identitas pertama kita, adat. Apa? Buat sikit suara lah. Apa? Adat. Pelan kali kalian mentang-mentang aku ngomong adat. Emang adat salah? Nanti gue bikin seminar tentang adat. Jago-jago. Identitas pertama kita apa? Adat. Kedua, warga negara. Ketiga baru Kristen. Saya Indonesia Kristen. Jangan bilang Kristen Indo. Jadi Arab kita nanti. Jadi Yahudi kita nanti. Nggak boleh. Tetaplah Indonesia. Apapun agamamu.
Jadi para pakar-pakar seperti Dennis J. Bennett, Peter Wagner, satu lagi Dick Ivan atau apa namanya, punya pandangan yang sama tentang hal itu. Jadi itulah tentang pengertian bahasa roh. Nah, karena temanya ini adalah bahasa roh orang karismatik palsu. Nah, kita coba mengartikan apa sih arti palsu? Apa arti palsu? Palsu itu tiruan, gadungan, tidak sah, curang, tidak jujur. Secara hukum ada dua hal, membuat palsu dan memalsukan. Kalau membuat palsu itu sebetulnya dokumen itu tidak pernah ada, tapi dibuat atas namanya. Itu membuat palsu. Kalau memalsukan, dokumennya itu sudah ada, punya orang lain. Tapi untuk kepentinganku, aku mencoba memalsukan, namanya aku hapus dan segala macam, lalu ku kumpul. Seperti beberapa mahasiswaku di STT dulu. Last minute untuk pengumpulan paper, dia tidak kerjakan. Lalu dia curi punya temennya, dia copy, gitu. Lupa ganti nama. Ketahuan nama Inyong. Serang ke sini kau. Sejak kapan nama kau ini? Lupa ganti nama. Karena apa? Sudah last minute. Ya cuman karena kita juga pendekar Wira Sableng 212. Pahamlah kehidupan manusia. Saya tidak akan kasih kamu FR enggak. Kamu buat sendiri deh. Bapak tunggu 10 hari. Oh terima kasih Pak, terima kasih. Daripada aku kasih F kau ngulang kan sedih pula aku kan. Siapa pula lah aku sok-sokan mempersulit jalan hidup orang. Jalan hidupku aja udah sulit. Ngapain pula lagi ku sulit-sulitkan jalan hidup orang. Gak mau aku kayak gitu. Tidak suka aku jadi dosen killer. Nanti kita ketemu tanggal 2. Datang mahasiswa tanggal 2. Nanti tanggal 7. Lama-lama ku kungfu guru kayak gitu. Ku kungfu beneran. Sombong kali. Kok emang siapa rupanya kau? Hebat kali tanda tangan kau rupanya. Ha? Pernah Bapak gitu kan? Ya pernah lah, makanya aku cerita. Nanti Bapak gak lulus. Kalau berani bikin saya gak lulus, aku selesaikan, gue bilang. Hak dan kewajiban. Kita penuhin hak kita. Masa kewajiban tanda tangan gak dapat? Dan kebanyakan begini, ini dosen-dosen bodoh. Tapi di sini semua dosen-dosen pandai semua kalau ada ya. Amin. Murah hati semuanya, baik-baik semuanya. Karena kebodohannya mau menunjukkan sok killer dia kan. Nah, sekarang ya sabar ya, udah aku bilang khotbahku agak panjang kan. Nggak kemana-mana juga gitu, mendung di luar kan. Daripada pulang hujan basah kita kan. Bagusnya kita selesaikan semua. Nah coba sekarang kita melihat rangkaian peristiwa tentang bahasa roh dalam PB. Yang pertama tadi, Kisah Rasul pasal 2 ya. Itu yang pertama. Sekalipun Yesus telah mengucapkan dalam Markus 16 ayat 17 tadi. Itu sebelum Kisah Rasul ya. Sudah diungkapkan di sana. Tapi secara detail itu yang pertama dalam Kisah Rasul pasal 2. Waktu semua orang berkumpul di sana. Nah di situ yang lebih dominan bahasa roh dalam bentuk karunia roh. Bukan berkata-kata atau bahasa roh sebagai doa. Nah itu. Karena orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem dipenuhi roh. Lalu mereka bisa berbahasa asing. Lidah mereka bekerja. Mengucapkan bahasa asing. Yang memuliakan Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Tentu ada tujuannya. Karena pada waktu itu orang-orang Yahudi dari seluruh dunia datang ke situ. Namanya begini. Tidak mungkin dalam sebuah komunitas tiba-tiba seorang dipenuhi roh berbahasa Zimbabwe. Padahal di situ tidak ada iya sia-sia karunianya. Nah, kalau tiba-tiba di situ orang kepenuhan roh dalam arti karunia, dia berbahasa Zimbabwe, pasti di situ ada orang dan membuat kagum. Wah, seperti inikah Allahnya orang Kristen? Padahal dia ini orang Brebes, ngapak-ngapak.
Kok bisa dia bahasa? Jim mengucapkan satu perkataan yang mengagungkan Allah. Wow, nah itu. Jadi kira-kira begitulah dalam praktek Kisah Rasul pasal 2. Lalu rangkaian kedua. Kalau ini nggak terlalu panjang, walaupun sebetulnya bisa menjadi pembahasan kalau diseminarkan. Tapi kan nggak mungkin kita bahas semua Kisah 2. Kira-kira gitulah. Yang kedua, Kisah Rasul 19. Ya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa murid Efesus loh. Jadi ternyata orang-orang percaya tersebar sampai ke Efesus atau orang-orang Efesus sudah menerima Injil. Kan begitu, tanpa diketahui. Nah ketika mereka melakukan sebuah penginjilan seperti hambanya Kasper, apa? Pak Liano, itu kok lali bos. Baru pulang dari Toraja, kan itu kan, jumpa orang percaya di sana. Ya saya pikir begini, kalau kita ada berkat, ada uang, nggak apa-apa. Kita masuk ke daerah, memberitakan Injil, amen? Iya, nggak usahlah seberat daerahku dulu. Kalau daerahku dulu berat kali, bukan sombong. Berat kali memang. Orang-orang khusus yang kayak gini yang bisa masuk ke hutan-hutan yang banyak binatang dan tidak ada orang Kristen. Kalau nggak panggilan jangan masuk. Ya, tapi kan ada kantong-kantong Kristen kan? Di Poso, di mana, itu perlu dilakukan. Nah, orang-orang di sana ditanya oleh Paulus, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Itu pada ayat yang kedua. Ketika kamu menjadi percaya, akan tetapi mereka menjawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Baca tuh, Kisah Rasul pasal 19 ayat 2. Mereka belum pernah mendengar. Nah ayat 3, lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, tanda orang bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya. Yaitu daripada Yohanes, yaitu Yesus. Nah ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus, mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Itu orang di Korintus. Nah seperti apa bahasa roh di situ? Dalam bentuk karunia roh, Kisah Rasul pasal 2, atau dalam bentuk doa. Dua-dua ada di situ. Karena menggunakan dua kata. Berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi bernubuat, kalau ada yang menafsirkan, itu kelasnya sama dengan nubuat. Sehingga orang diperkuat. Kepercayaan, keputusan orang-orang di Efesus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah sebuah pilihan yang tepat. Nah, rangkaian berikut tentang peristiwa-peristiwa bahasa roh. Nah ini, 1 Korintus 14. Nah ini penting, tapi saya ambil yang penting-pentingnya aja. 1 Korintus 14 ini pengertian dan peraturan atau pengaturan penggunaan bahasa roh dalam jemaat. Coba kita lihat ayat 2 dan ayat 4 dari 1 Korintus 14. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal rahasia. Ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Dari dua ayat ini, pengertian tentang bahasa roh yang disampaikan, yang difikirkan oleh Dennis J. Bennett dan Peter Wagner serta Dick Ivan, apakah ini bahasa roh, karunia roh, atau bahasa roh doa? Doa. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia berkata-kata kepada Allah. Dia tidak berkata-kata kepada manusia. Lalu dalam 1 Korintus 14 itu,
ada ayat-ayat yang menjadi perdebatan. Sampai ku bikin TikTokku, kutik orangnya, nggak berani muncul dia. Iya, aku tuh kalau bikin TikTok, ngetek orang nggak sembarangan. Pasti ada dasar yang kuat. Seperti film Dirty Food oleh 3 pakar hukum tata negara. Aku pikir ini tidak seimbang. Ku bikin TikTokku. 679.000 orang yang nonton sampai hari ini. Viral? Viral. Dapat uang Pak? Belum komunitas, tunggulah. Nanti kalau komunitas baru dapat uang, makan bakmi pun kita nanti. Bakmi Syantar ya. Satu lah, jangan semua. Enggak cukup pula uangnya nanti kan gitu. Nah, coba lihat ayat 23. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang luar atau orang yang tidak beriman, orang barulah. Tidakkah akan mengatakan bahwa kamu apa? Gila. Itu yang menjadi dasar bagi mereka untuk menghantam gereja-gereja beraliran karismatik yang sedang berbahasa roh dalam arti bahasa doa di semua jemaatnya. Saya lama khotbah di Betani. Sebelum saya bergabung kepada gereja kita yang sebelumnya, saya pengkhotbah di Betani bertahun-tahun. Setiap minggu keempat, saya pasti di Betani Surabaya. Sekarang enggak Pak, udah banyak kesibukanku. Bisa juga enggak diundang. Cuman kalau diundang belum tentu bisa juga waktunya. Repot kali memang. Berbahasa roh semua. Worship leader berkata, mari kita berbahasa roh. Semua berbahasa roh. Karena masuk YouTube. Ingat, mereka sedang menggunakan bahasa roh dalam arti berdoa, berkata-kata kepada Allah. Lalu menggunakan ayat tadi itu. Kalaulah masuk orang baru, tidakkah dia akan berkata, kamu kumpulan orang gila. Konteks, tahun, peristiwa harus masuk menafsir ini. Dalam jemaat Korintus dulu, berapa orang percaya? 60, 70, kita tidak tahu. Tapi cuma 1 jemaat di Korintus. Amin. Orang-orang percaya itu tidak terlalu tahu tentang kekristenan. Lalu pemahaman jemaat Korintus tentang firman, tentang karunia roh, belum seperti kita hari ini. Jadi sangat wajar kalau semua jemaat Korintus yang baru, yang jumlahnya nggak banyak, kedatangan orang baru di tengah-tengah ibadah, semua berbahasa roh. Wah, orang gila ini, aku pulang aja lah. Masuk akal. Tapi tunggu zaman hari ini. Kalau orang masuk ke gereja karismatik, dia pasti tahu. Ada karunia roh, salah satu bahasa roh, dalam arti doa di situ. Kalau dia nggak suka, dia bisa pergi. Masuk ke gereja lain. Jadi situasi, kondisi, keadaannya itu udah beda. Yang kedua, pemahaman juga udah berkembang. Kekristenan bukan hanya ada di Taman Harapan Baru ini loh. Di Kelapa Gading ada loh. Jangan Kelapa Gading, jauh kali. Harapan Indah pun ada. Jauh kali Pak Harapan Indah. Plaza THB pun ada. Banyak. Di seluruh dunia. Jangan paksakan kekristenan yang udah bertumbuh besar mendunia. Ditarik pemahamannya harus sesuai dengan jemaat Korintus yang jumlahnya saumpuk. Itu kegagalan kita mengartikan. Nah, tapi kalau kita sampaikan begini, masih juga punya cara mereka untuk menyerang. Karena sifat dasar manusia tadi, iri. Amin? Ya tepuk tangan dulu supaya gak ngantuk, masih panjang khotbah nih. Dikit lagi lah, supaya tuntas kan begitu. Daripada diulang-ulangi. Masih 10:30, lewat sedikit ya, sedikit lagi lah. Jadi situasi, kondisi, keadaannya itu berbeda. Lagi sekali saya ulangi sebelum saya lanjut. Tidak boleh kita tarik kondisi Kristen yang udah bertumbuh dan sudah mendunia hari ini. Situasi, kondisi, pengertiannya harus kembali kepada jemaat mula-mula di kota Korintus tentang bahasa roh. Nggak boleh. Sudah beda itu. Tidak ada STT di sana.
Tidak ada sekolah tinggi teologi, nggak ada di sana. Sekarang udah mendunia. Buku-buku udah banyak. Yang harus dipertahankan adalah keyakinan kepada Tuhan Yesus. Seperti jemaat mula-mula. Begitu percaya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Itu harus kita pegang. Tapi sekarang kita punya undang-undang. Siapa yang berani membunuh kita? Karena kita beragama Kristen. Hah? Apa nggak dipenjara dia? Kalau jemaat mula-mula dulu. Nggak ada yang memenjara mereka. Kalau mereka membunuh orang Kristen. Ya, jadi situasi kondisinya itu beda. Nah, itu adalah rangkaian-rangkaian dan sebagian kecil pengertian bahasa roh di dalam perjanjian baru ya. Dari mulai Kisah Rasul sampai Korintus. Nah sekarang kita masuk kepada pengertian yang akan menjadi konklusi akhir khotbah ini. Dari rangkaian peristiwa bahasa roh dalam perjanjian baru tersebut, muncul pertanyaan. Dari rangkaian peristiwa tentang bahasa roh Kisah Rasul, Korintus, muncul pertanyaan. Bagaimana, ini tolong perhatikan, ini sangat serius, ini endingnya nih. Bagaimana bunyi bahasa roh di kota Korintus? Kayak mana bunyinya? Kepada orang-orang yang mengatakan bahasa roh orang karismatik itu palsu, muncul pertanyaan kita dong sama dia. Ini palsu kau bilang, oke. Bagaimana bunyi bahasa roh orang percaya di jemaat Korintus? Tahu nggak dia bunyinya kayak mana? Jangankan dia, opungnya pun belum lahir. Itu pertanyaan pertama. Supaya kita bisa memberikan argumen yang logis. Nggak usah marah-marah. Argumen yang logis begitu saja kan. Apakah mereka pernah mendengarnya? Nggak pernah dia mendengarnya. Bunyi bahasa roh jemaat mula-mula. Yang kedua, bagaimana bunyi implementasi bahasa roh gereja karismatik sekarang? Pakai musik dulu kan? Karena bahasa doa. Bukan karunia roh, bukan. Haleluya. Haleluya. Nah itu kan. Begitu gak yang umum kita dengar? Betul? Bilang betul. Keluarkan suara sedikit supaya semangat aku. Betul gak? Betul. Kita anggaplah betul. Memang begitulah rata-rata kan. Kok sama semua? Bahasa roh dalam pengertian doa pribadi. Oke. Lalu orang-orang yang tidak suka memang punya dasar ingin menyerang, ya kan? Muncul lagi pertanyaan. Bagaimana orang itu bisa membuktikan bahasa roh gereja karismatik yang kayak tadi itu palsu? Aslinya kan yang ada di Kisah Rasul dan Korintus, betul kan? Bunyinya pun dia tidak tahu. Jangankan dia opungnya pun belum ada pada waktu itu. Kok bisa dia mengatakan palsu? Ayo. Bukankah dari kebencian, amarah, tidak suka ada gereja sederhana, dirintis oleh hamba Tuhan yang bukan memiliki pendidikan teologi, lebih banyak anggota jemaatnya daripada dia. Menurutku itu dasarnya. Lalu mengatakan, gereja kami tidak mementingkan kuantitas, kualitas. Itu orang tambah sombong dan munafik itu. Saya penting dua-duanya, amin. Kalau bisa kita 5 kali kebaktian, kenapa rupanya? Kalau ada orangnya kan gitu kan. Karena di Kelapa Gading sedang dipikirkan bagaimana tambah ibadah. Karena kalau datang kami semua, gak cukup tempatnya. Nah itu. Jangan hanya bilang kualitas enggak perlu. Jangan mau terjebak dengan cara berpikir yang tidak seimbang. Amin Bapak Ibu? Iya. Nah lalu yang berikut, mengingat mereka pun tidak pernah mendengarnya. Maka mereka adalah orang-orang aneh, orang-orang ajaib, orang-orang langka. Karena mereka mengatakan itu palsu, sementara mereka tidak tahu aslinya. Jangan menjadi orang-orang aneh. Apalagi sekarang di Indonesia ini Bapak Ibu, banyak orang
Aneh. Bisa orang itu membenci seseorang, nggak pernah jumpa, nggak pernah ngomong, nggak pernah salaman, nggak pernah kenal, nggak pernah ngopi bareng, tapi sangat benci. Dan yang dibenci itu adalah, maaf saya harus ngomong nih, jangan kita menjadi warga negara yang terkutuk. Pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo 10 tahun memerintah Indonesia. Tidak sempurna memang, tapi ada prestasi. Sekalipun tidak ada prestasi, dia pemimpin bangsa ini. Tidak ada pemimpin yang tidak berasal dari Tuhan. Coba lihat di media sosial itu. Banyak kali yang benci. Dalam hati saya, emang lu kenal? Pernah ngopi bareng? Emang lu tahu pikirannya? Bapak Ibu jangan terjebak di situ. Jangan jadi orang aneh, orang ajaib, dan orang langka. Kalaupun mau benci, sekalipun benci nggak boleh, ya, nggak boleh. Kalaupun harus terjadi, harus punya dasar. Benci kali aku sama orang itu. Ada dasar, tahu alasannya apa. Kalau kita bilang, kenapa kamu benci Pak Jokowi? Ya katanya begitu, katanya begitu, katanya. Makanya manusia aneh, langka, dan ajaib. Jangan mau begitu Bapak Ibu. Ya, jadi bahasa roh yang ada di gereja karismatik hari ini telah memberkati banyak orang. Telah menumbuhkan begitu banyak hamba-hamba Tuhan, termasuk aku. Dan itu kulakukan, doa-doa pribadiku. Apalagi kalau pergumulan berat. Aku tidak bisa lagi berdoa mengeluarkan kalimat bahasa Indonesia. Apalagi bahasa Batak. Karena dipimpin roh, isak, tangisan, keluhan yang keluar dari mulutku. Sembari hasrat, Tuhan tolonglah. Bukalah jalan Tuhan. Aku sangat perlu sekali Tuhan. Nah, itu. Dan puji Tuhan, ku alami kok. Berkatnya itu ku alami. Jadi bahasa roh gereja karismatik seperti tadi, kalaupun dipanjatkan dalam pertemuan ibadah secara pribadi, itu mengucapkan kata-kata kepada Tuhan. Jemaat diberikan kesempatan berkomunikasi kepada Tuhan secara pribadi dalam pertemuan ibadah, betul? Jangan merasa terganggu, karena itu gereja karisma. Kalau engkau terganggu ya pergi dari situ. Jangan bikin YouTube, bikin TikTok, sesat itu. Nanti dilaporkan kamu. Minta pertanggungjawaban, nangis. Nah itulah manusia. Nggak boleh kita kayak gitu ya. Amin ya. Nah terakhir, kesimpulan harus ada dong. Yang pertama, teori, teks, konsep, ajaran, itu semua bermuara kepada implementasi. Tanpa implementasi, semua teori hanya omon-omon. Apa? Omon-omon. 2. Implementasi tanpa teori masih lebih baik walau bisa kebablasan. Implementasi tanpa teori masih lebih baik walaupun bisa kebablasan. Yang ketiga, pada saat ini gereja karismatik harus menerima koreksi tentang bahasa roh dari gereja lain supaya tidak kebablasan, supaya tertib, mulailah berbenah diri. Sebagai orang karismatik, saya juga mengakui ada yang kebablasan. Tapi jangan dibilang salah, itu orangnya. Jangan bahasa rohnya. Nah karena itu kita harus benahi. Supaya tertib dan teratur. Kalau memang dalam satu gereja udah quorum sepakat, kita menyembah pakai bahasa roh, silakan. Jangan setengah-setengah, setengah iya setengah enggak. Kalau belum sepakat semua, jangan. Bikin keributan nanti itu. Kalau udah sepakat, direcokin lagi. Aneh, langka, ajaib. Yang keempat, gereja non karismatik seharusnya mulai menerapkan implementasi tentang bahasa roh di dalam gerejanya. Gereja yang non karismatik harus mulai sadar. Kenapa jemaatku pada pergi? Kenapa gereja itu maju? Pendetanya tidak seperti saya, doktor teologi. Harus ada koreksi. Jangan-jangan itu melengkapi saya. Untuk menggembalakan umat Tuhan. Sekalipun ini tidak ada dalam alma mater STT ku dulu. Tapi fakta lapangan begini nih. Teks sama fakta lapangan kadang-kadang bisa berbeda. Amin.
Makanya penegak hukum diberikan hak diskresi untuk mengeksekusi undang-undang. Dengan satu harapan kita sebagai rakyat, hak diskresi itu jangan dijual belikan untuk mendapatkan uang. Sama seperti anggota lantas di Medan itu, RH, udah perutnya segini. Viral dia, ketangkap maksa seorang wanita pengendara sepeda motor ngambil 100.000. Kalau bagi saya dipecat lebih pantas. Daripada sekedar didemosi nggak naik pangkat sekian tahun. Dipecat lebih pantas. Masih banyak pekerjaan lain yang bisa menghasilkan uang. Bagi saya. Tapi itu wewenang Propam lah, Irwatsum lah, bukan wewenang saya. Tapi kalau saya pengambil, saya pecat langsung. Udah. Saya mau bekerja, Pak. Ya kamu bekerja di Polres di mana, tapi bukan sebagai polisi. Gaji kamu sekian. Selesai. Sebagai menghormati kemanusiaan. Aku selalu begitu. Kadang-kadang emosi galak, tapi kemanusiaanku itu bisa lebih tinggi daripada emosiku. Gak tahu. Dari dulu kayak gitu tuh. Udah ngamuk-ngamuk, tapi kemanusiaan yang muncul. Yang terakhir, gereja itu milik Tuhan. Amin. Ajarannya dari Tuhan. Amin. Tidak seorang pun pemilik lisensi atau hak paten tentang ajaran Tuhan, tentang topik bahasa roh. Bahwa hanya ajarannya saja yang benar, lainnya salah. Gak boleh begitu. Kita harus rendah hati. Karena rendah hati adalah jalan hebat menuju bijaksana. Dah, Tuhan Yesus